Hai Rek, kalian pernah dengar tentang Hayam Wuruk? Seorang raja yang membawa Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Hayam Wuruk adalah raja keempat Majapahit yang memerintah sejak tahun 1350 hingga 1389. Dia adalah putra dari pasangan Tribhuwana Tunggadewi dengan Kertawardhana alias Cakradhara. Tribhuwana Tunggadewi ini adalah putri dari Raden Wijaya, yaitu pendiri kerajaan Majapahit. Dia juga merupakan penguasa ketiga dalam sejarah kepemimpinan kerajaan Majapahit. Sedangkan Kertawardhana memiliki kedudukan sebagai penguasa Singosari atau yang lebih dikenal dengan nama Bre Tumapel. Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334. Menurut kitab Desawarnana atau Negara Kertagama, kelahiran Hayam Wuruk ini ditandai dengan gempa bumi di Pabanyu Pindah dan letusan Gunung Kelut. Hayam Wuruk juga memiliki adik perempuan yang bernama Dyah Nertaja yang kelak akan menjadi Bre Pajang, dan adik angkat perempuan yang bernama Indu Dewi atau Bre Lasem yang merupakan anak dari Raja Dewi, yaitu adik dari ibunya. Permaisuri Hayam Wuruk bernama Sri Sudewi atau Padukasori yang merupakan anak dari Wijaya Rajasa. Padukasori ini masih sepupuan sama Hayam Wuruk. Dia merupakan anak tiri dari Raja Dewi. Dari pasangan Hayam Wuruk dan Padukasori ini lahirlah Kusumawardhani yang kelak akan menikah dengan Wikramawardhana, putra dari Bre Pajang atau Dyah Nertaja tadi. Hayam Wuruk juga memiliki putra dari seorang selir. Putra tersebut kelak menjabat sebagai Bre Wirabumi yang menikah dengan Nagarawardhani, putri dari Bre Lasem atau Indu Dewi. Hayam Wuruk naik tahta pada usia yang masih dibilang sangat muda, yaitu 16 tahun. Tepatnya pada tahun 1350 hingga 1389. Dia menggantikan ibunya, Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana menyerahkan kekuasaan kepada anaknya tersebut karena sebenarnya ia memerintah kerajaan mewakili Gayatri atau kakaknya yang memilih menjalani hidup sebagai pendeta. Ketika Gayatri meninggal, Tribhuwana menyatakan bahwa ia tidak lagi memerintah Majapahit. Nah, di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk dalam memerintah Majapahit ini nggak sendirian, Rek. Dia dibantu sama Mahapatih andalannya, yaitu Gajah Mada. Gajah Mada juga pernah menyatakan dalam Sumpah Palapanya bahwa ia berambisi ingin menyatukan seluruh Nusantara gitu, Rek. Sehingga dalam kepemimpinan Hayam Wuruk ini, Majapahit memiliki kekuasaan yang sangat luas. Dikatakan juga bahwa kekuasaan Majapahit pada saat itu meliputi daerah-daerah Sumatera bagian barat, Maluku bagian timur, sebagian Papua, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Dengan kata lain, wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit ini hampir meliputi seluruh Nusantara gitu, Rek. Nah, atas dasar ini, Hayam Wuruk pun menjadi raja yang disegani baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Dia juga memiliki karisma yang sangat gagah sehingga disegani kawan maupun lawan. Tidak hanya memiliki kekuasaan yang sangat luas saja, Rek. Kerajaan Hayam Wuruk di masa kepemimpinan Hayam Wuruk ini juga mencapai kejayaan di berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sektor perdagangan Majapahit di masa kepemimpinan Hayam Wuruk ini pun mengalami perbaikan dan perkembangan. Infrastruktur yang berkaitan dengan perdagangan pun diperbaiki, seperti jalan-jalan dan jembatan sebagai jalur untuk memperlancar lalu lintas perdagangan. Selain itu, tanggul sepanjang sungai pun juga diperbaiki dan dirawat agar tidak terjadi banjir. Komoditas utama kerajaan Majapahit adalah beras dan rempah-rempah. Menurut catatan pedagang Tiongkok yang bernama Wang Taiwan, Majapahit melakukan ekspor lada, garam, cengkeh, pala, kayu cendana, gading, dan beras. Dikatakan juga banyak pedagang Tiongkok yang membeli barang-barang tersebut. Kehidupan politik pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk ini pun berjalan aman, tentram, dan tenang. Hayam Wuruk menerapkan sistem keterbukaan dan komunikatif terhadap masyarakat Majapahit. Dia bahkan sering berkeliling ke daerah-daerah untuk menyapa dan melihat langsung kondisi masyarakat di sekitar kerajaan Majapahit. Lusuan gitulah ya, Rek.
Tindakan ini pun membuat masyarakat Majapahit terkesan kepada sang raja. Selain itu, kerajaan Majapahit di masa Hayam Wuruk ini juga menjalin hubungan-hubungan dengan kerajaan di luar Nusantara, seperti kerajaan Campa, kerajaan Adodia atau Siam, kerajaan di Kamboja, dan kerajaan di Cina. Bagi Hayam Wuruk, menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Salah satunya adalah untuk mengembangkan sektor ekonomi kerajaan Majapahit. Memang barang-barang yang diekspor kerajaan Majapahit pada saat itu sangat laku di pasar internasional. Gak hanya itu, kehidupan sosial kerajaan Majapahit pada saat itu pun berjalan adil, aman, dan sangat terjamin gitu rek. Majapahit juga menegakkan keadilan hukum untuk semua kalangan gitu tanpa pandang bulu. Hayam Wuruk juga sering mengadakan pertemuan para menteri, perwira, pembantu baginda, dan kepala daerah. Pertemuan tersebut diselenggarakan secara rutin yaitu setiap setahun sekali, lebih tepatnya sekitar bulan Maret sampai April, yang dulu lebih dikenal dengan nama bulan Caitra. Hayam Wuruk juga menyertakan kepala desa dalam pertemuan tersebut. Tujuan Hayam Wuruk melakukan pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya di daerah masing-masing. Selain itu, untuk menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Majapahit, Hayam Wuruk juga membentuk dewan khusus yang bernama Dharma Diaksaka Saiwan, Dharma Diaksaka Sagatan, dan Dharma Upati. Dengan adanya para pejabat keagamaan ini, kehidupan keagamaan di Majapahit berjalan baik dan toleransi. Hal ini terbukti dalam catatan Mahuan, tokoh Tiongkok yang menulis informasi berkaitan dengan tempat yang pernah ia kunjungi. Salah satunya adalah kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Hayam Wuruk. Mahuan mengatakan pada masa akhir-akhir kerajaan Majapahit sudah ada masyarakat Islam yang hidup berdampingan dengan agama Hindu dan Buddha. Semuanya hidup rukun dan toleransi. Gak kebayang ademnya suasana pada saat itu gimana ya rek? Nah, selain mengalami puncak kejayaan, kerajaan Majapahit di masa Hayam Wuruk ini juga mengalami kemunduran rek. Kemunduran Majapahit mulai terlihat ketika Mahapatih Gajah Mada wafat pada tahun 1364. Hayam Wuruk betul-betul kehilangan Mahapatih yang bisa diandalkan untuk menjalankan roda pemerintahan di kerajaan Majapahit. Ibarat kapal kehilangan nahkodanya gitulah ya rek. Hayam Wuruk juga sempat mengadakan musyawarah untuk mencari pengganti Gajah Mada. Namun, tidak ada satupun orang yang pantas menggantikan Gajah Mada. Sehingga, musyawarah tersebut memutuskan bahwa Gajah Mada menjadi Mahapatih seumur hidupnya dan tidak tergantikan. Kerajaan Majapahit semakin bernasib suram ketika ibu dari Hayam Wuruk, yaitu Tribhuwana Tunggadewi, wafat pada tahun 1378 Masehi. 10 tahun kemudian, sang raja yang mengantarkan Majapahit mencapai puncak kejayaannya ini pun juga wafat. Tepatnya pada tahun 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit yang telah ditinggal oleh Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Tribhuwana Tunggadewi ini semakin gak terurus gitu rek. Bahkan, kerajaan yang menyatukan seluruh Nusantara itu terpecah menjadi Kedaton Kulon dan Kedaton Wetan. Perpecahan ini terjadi karena perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan Majapahit sendiri. Nah itulah rek, kisah kehidupan seorang raja berusia 16 tahun yang berhasil membawa kerajaannya mencapai puncak kejayaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pelafalan nama atau tempat yang aku sampaikan ya rek. Kalau ada kekurangan, kurang tepat atau bahkan salah, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Boleh juga komen untuk ide dan saran video selanjutnya. Dan jangan bosan untuk terus dengerin cerita yang aku sampaikan di videoku selanjutnya. Rutam nuwun.